warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Ada yang bisa berangkat? Ada? Banyak apa sedikit? Banyak. Ya. Semoga semuanya sehat semua ya. Kelas 9. Saya presentasi dulu. Ada Lia Azhara, Afriza Maulana, Ahmad Farhan Maulidi, Ahdiat M. Fahrezi, Aldi Solehuddin, Arianda Ardi, Aura Sanjeni, Doni Damara, Doni Saputra, Evan Sanjaya, Fajar Semudin, Farhan Saifullah, Firda Apriliani, Khairul Anam, Sofiana Rizky, Bila Soleha, Muhammad Rizky Maulana, yang keras ya? Muhammad Solehuddin, Muhammad Soleh, Muhammad Farhan Syah, Novi Adita, Nur Tito, Rahel, Risa, Gloria, Safik Nur Maulana, Siti Nur Haliza, Sri Rezeki, Syahrul Sidik, Wildan Hairul Anam, Zulfata Syarifah, Dimas Pratama. Nih, untuk dibiasakan ya, kan kemarin dari dulu guru bilang kalau tidak berangkat itu harus kirim surat, jadi tahu kenapa nggak berangkatnya, sakit atau izin apa ya, dan apa. Silakan bukunya dibuka. Sudah siap belajar apa belum? Masih di dalam. Ke bawah. Ya. Kemarin minggu lalu kita sudah belajar apa ya? Cepet. Bagian apa? Masih ingat? Struktur dan kebahasaan. Struktur kebahasaan kita sudah belajar itu. Masih ingat strukturnya apa saja? Ini apa? Mbak Lutfi, strukturnya apa? Orientasi, rangkaian peristiwa, komunikasi, resolusi. Kalau kebahasaan, masih ingat kebahasaannya apa saja? Mas Arianda, apa saja kebahasaannya? Sudut pandang, Penggunaan dialog, kata benda khusus, uraian deskriptif, terus majas. Yang terakhir, pertanyaan retoris. Itu materi yang kemarin ya. Ada kaitannya dengan materi yang sekarang? Ada. Karena kita akan belajar apa? Menulis teks cerita pendek. Nah, kita lihat kompetensi dasarnya.
Kompetensi dasarnya kita lihatnya fokusnya di 4.6. Apa itu? Mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Ya, jadi ada kaitannya mengungkapkan pengalaman dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya apa? Coba lihat di depan. Kita lihatnya di 4.6.1 ya. Apa itu? Menyusun rapat teks cerita pendek berdasarkan pengalaman dan gagasan dengan memperhatikan struktur dan kebahasan. Itu 4.6.1. Kemudian 4.6.2 menyusun teks cerita pendek berdasarkan kerangka dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Kemudian 4.6.3 yaitu menuliskan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Gitu ya. Lalu apa manfaat pembelajaran hari ini? Ada yang tahu? Yang tadinya nggak suka menulis, karena kita akan belajar menulis. Nah, manfaatnya nanti kalian akan suka dengan menulis. Khususnya tentang apa? Cerita pendek. Itu ya. Yang tadinya misalkan kalian galau, kemudian tidak bisa mengungkapkan apa-apa. Nah, bisa mengungkapkannya dengan bentuk tulisan. Ya, misalkan Aura sedih atau apa bisa ditulis. Nah, itu tulisan itu nanti bisa berkembang. Kemudian tujuan pembelajarannya apa? Melalui kegiatan pembelajaran pendekatan saintifik, TPA dan project learning atau PJBL, diharapkan peserta didik mampu menuliskan pengalaman dan gagasan dalam cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan dengan baik. Itu tujuan akhir pembelajaran kita. Kalian menulis, ya. Tuh, sekarang coba kalian kelompok. Dari mana tadi? Coba. Empat ya kelompoknya. Baru cuma 5 saja. Ya, berarti satu kelompok 4 anak. Berarti nanti Mas ke belakang, Mas ke belakang. Yuk silakan membentuk kelompok dulu biar enak nanti guru menjelaskannya. Ya, jadi dua bangku ini dijadikan satu, ya. Terus nanti kalian menghadap. Yuk membentuk kelompok. Yuk biar tulisnya nggak susah sih. Biar nggak susah aja.
Nanti kebunyi jelas. Tapi nanti mengerjakannya nanti ya. Iya Bu, dulu jelas dulu. Nah, sebelum mengerjakan itu pada pertemuan kedua ini ya, kita akan melewati fase yang keempat, yaitu monitoring dan evaluasi peserta didik. Makanya karena kita tadi ya kemarin sudah kita bahas tentang jadwal proyek. Nah, pada kita proses ini kita akan membuat sebuah kerangka. Ya, kita nanti menentukan temanya dulu. Kalian mau bahas temanya apa? Nih, kita lihat materinya. Kita sudah belajar ini kemarin, minggu kemarin ya. Sama juga dengan aspek kebahasaannya. Nah, sekarang lihat tentang langkah-langkah menulis teks cerita pendek. Dibaca dulu itu, diamati dulu. Kelihatan nggak tulisannya? Iya. Yang pertama, siapkan tema. Bisa persahabatan, percintaan, istri, keluarga, atau yang lainnya ya. Nah, kemudian tentukan jenis cerpennya. Mau yang lucu atau komedi, atau mau yang drama. Yang drama ini yang biasanya sedih. Nah, kemudian yang horor. Di sini ada yang suka yang horor. Religi, romantis, ya itu. Kemudian yang ketiga apa? Tentukan segmennya. Kalian mau bahasnya itu tentang anak-anak, usia remaja atau dewasa. Karena kalian di SMP, alangkah baiknya ya. Kalian pilih yang remaja. Iya, remaja. Sesuai dengan umur kalian. Kemudian tentukan tokohnya. Tentukan tokohnya di sini apa? Tokohnya namanya siapa? Gitu. Wataknya bagaimana? Ya. Tentukan apa? Mas Doni, Saputra. Yang kelima apa? Tentukan konflik. Yang keenam, Mas Wildan. Namun tentukan penyelesaian cerita. Mau yang menyenangkan, menyedihkan, atau yang menggantung. Kalian sukanya yang mana? Apa? Menyedihkan, yang menyenangkan. Ya, oke. Saya tunggu itu ceritanya yang tentang menyedihkan ya. Kemudian baru tadi ya, langkah-langkah tadi yang terakhir itu kalian harus tentukan judulnya. Masa ya ada badan gak ada kepala? Bagus nggak? Enggak. Gitu. Nah, secara garis besar, langkah-langkah menulis cerpen berdasarkan pengalaman nyata adalah sebagai berikut. Yang pertama apa? Siapkan peristiwa menarik yang akan dijadikan dasar cerpen. Kalian mau cerpen yang apa? Menurut kalian enak atau nyaman untuk di-share? Boleh cerita itu pengalaman sendiri ya,
pengalaman orang lain atau menghayal. Susunlah urutan peristiwa dalam bentuk kerangka alur. Nanti kita akan membuat itu. Ya. Kembangkan kerangka alur menjadi cerita dan tentukan menjadi cerita. Ibu guru ada video. Kalian melihat ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan tentang tadi Salidia langkah-langkah menulis, kemudian video tentang langkah-langkah atau cara menulis cerpen. Mana yang belum paham? Kalau sudah paham, nanti saya yang bertanya. Tadi sampai mana? Tema ya? Kalian menyiapkan temanya dulu, mau yang persahabatan, atau yang percintaan, atau yang keluarga atau misteri, itu ya. Setelah itu kalian tulis dulu dokumentasi, rangkaian peristiwa, aplikasi, resolusi. Ya. Kemudian kalian masukkan kata kuncinya. Contoh, dulu akan membuat sebuah tema keluarga. Namanya mana ya tulisannya? Sini guys. Tema keluarga. Kemudian tentukan tokohnya. Tokohnya mau namanya siapa? Contoh, namanya Agus.
Kemudian harus memiliki karakter yang bagaimana? Pekerja keras. Contoh ya. Terus kalian punya ide apa? Penyayang atau tidak? Penyayang. Kemudian safety, namanya safety. Safety itu penurut, ya. Penyayang. Apalagi? Oh iya, nih di depan ya. Contoh orientasi. Kalian tokohnya mau siapa? Kalian punya sendiri cerita. Kalian tulis itu. Nanti diburu batu. Cara mengerjakannya bagaimana? Kasih nama saja. Nama kamu saja berarti. Biar guru nggak itu sih. Nanti kalau kamu itu bawah paling bawah. Kalau nama kamu langsung nggak apa-apa. Di orientasi kalian akan memperkenalkan yang namanya harus dengan watak, pekerja keras, kemudian penyayang, jujur. Itu kata kuncinya, ya. Nanti di kerangkanya itu nama samar nggak apa-apa. Pengalaman pribadi, tetapi tokohnya menggunakan nama samaran atau nama orang lain tidak masalah. Ya, sini. Ya, tokohnya kalian mau disatukan berapa orang dalam cerita itu? 2. Tulis maunya siapa? Nih, dituliskan saja di situ. Nih, perhatikan ya. Ya, nih perhatikan. Nih, unik. Yang namanya kerangka itu berarti masih dasar ya. Berarti yang akan dibahas nanti itu apa? Jalan ceritanya seperti apa? Kalian temukan kata kuncinya dulu, ya. Nah, pada pertemuan yang akan datang baru kita kembangkan menjadi sebuah cerita ini. Bukan menulis ya, mengarang, menulis sama itu karakternya bagaimana? Ya, mau baik atau mau jahat atau bagaimana? Penyayang atau gimana gitu? Yang tersebut Kan bisa sekolah ini ceritanya kamu buat
selesai. Mau ini kamu dari pengalaman berarti atau orang ini ketika istirahat sesuai kamu meletaknya sama ada contoh ya, perhatikan. Nih teman kalian ada yang sudah mengerjakannya? Mas ini. Nih kata kunci Rara dan Lani merupakan dua sahabat yang sangat akrab. Sahabat itu. Mereka berjalan-jalan, belajar dan makan selalu bersama dimanapun mereka berada. Itu sebagai contoh dari kerangka itu. Terus nanti kerangka itu nanti dikembangkan lagi nantinya. Makanya hari ini di pertemuan ini kalian sudah siap kerangkanya biar nanti untuk kedepannya kerangka itu dikembangkan, dibuatkan, diceritakan. Nih, cerpen, sudut pandangnya, majasnya,